Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Ulfa, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 11 Pandeglang, Provinsi Banten. Di video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap murid sesuai dengan kebutuhan mereka. Kita harus mengingat bahwa setiap anak adalah unik. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lainnya. Pasti berbeda, bukan? Nah, disinilah peran guru dalam memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, agar mereka dapat merasa nyaman saat berada di dalam kelas. Dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu, bagaimana cara guru melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, maka guru harus memahami 3 aspek berikut ini. Kesiapan belajar murid atau readiness, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Pada aspek kesiapan murid, di sini guru harus mengetahui sampai sejauh mana pengetahuan awal murid. Selanjutnya, minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda-beda antara anak satu dengan yang lainnya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Pertama, mengamati perilaku murid. Kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Ketiga, mereview dan melakukan refleksi dalam melakukan praktik pengajaran. Keempat, berbicara dengan guru murid di sebelumnya. Kelima, membaca raport murid di kelas sebelumnya. Atau bisa juga menggunakan penilaian-penilaian seperti asesmen diagnostik. Ada 4 faktor yang ikut berperan dalam meningkatkan pembelajaran yang berbeda. Di antaranya yaitu konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum Merdeka. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan perorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Sedangkan diferensiasi proses ini berbicara tentang bagaimana seorang guru dapat memberikan instruksi yang tepat kepada setiap murid dalam proses pembelajaran. Selain itu, penilaian berkelanjutan selama pembelajaran juga akan membantu guru dalam memahami apakah setiap murid telah belajar dengan kemampuan terbaik mereka atau tidak. Guna menentukan proses dan model pembelajaran yang sesuai bagi murid tersebut, maka guru harus memahami minat, kemampuan, dan tingkat pengetahuan setiap murid. Dan diferensiasi produk berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Untuk mengetahui penguasaan materi itu, seorang guru dapat melakukannya dengan cara memberikan tes, meminta murid untuk menuliskan laporan tentang topik-topik berdasarkan materi pelajaran, dan lain-lain. Yang terakhir adalah lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang tenang dan kondusif akan mampu meningkatkan hasil belajar. Sedangkan lingkungan belajar yang bising akan mengurangi konsentrasi dan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Lalu apakah ada kaitannya antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya? Jawabannya tentu saja ada. Untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif untuk dapat menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan peran dan nilai-nilai guru penggerak. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi pun dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak, yaitu berpihak pada murid.
Dan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Bapak Ibu guru hebat, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.